Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Anissa Rahman, BP 19 11 13 10 14, kelas B pada Teknologi Penyimpanan dan Penggudangan, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil percobaan praktikum yang telah saya lakukan. Ada 3 pengamatan yang diamati. Yang pertama, pengaruh etilen selama penyimpanan. Yang kedua, pengaruh kadar air selama penyimpanan. Serta yang ketiga yaitu pengaruh suhu selama penyimpanan. Kita masuk yang pertama yaitu pengaruh etilen pisang dengan mentimun yang masih muda selama penyimpanan. Buah pisang dan mentimun dimasukkan ke dalam plastik dan diikat agar kedap udara dalam plastik tersebut, dan kemudian disimpan pada suhu kamar agar dapat terhindar dari cahaya matahari. Buah pisang dan mentimun disimpan dalam satu wadah plastik yang sama. Buah pisang dan mentimun mengalami perubahan psikologisnya seperti berkurangnya bobot pada kedua buah tersebut, kekerasan pada buah tersebut, serta warna dari buah pisang dan mentimun. Nah, buah pisang dan mentimun disimpan dalam wadah plastik secara bersamaan. Hasil pengamatan dari penyimpanan buah pisang dan mentimun pada hari pertama yaitu pisang dan mentimun belum mengalami perubahan seperti warna, kekerasan, dan kondisi buah pisang dan mentimun masih sama seperti sebelum penyimpanan. Dan hari kedua yaitu pisang telah mengalami perubahan warna serta kekerasannya sudah agak lunak, dan pada mentimun tidak terjadi perubahan yang begitu spesifik, hanya perubahan warna, namun tidak terjadi perubahan pada kekerasan mentimun tersebut. Pada hari ketiga yaitu buah pisang memiliki tekstur yang lunak dan pada kulitnya terdapat warna kehitaman. Namun pada mentimun hanya terjadi perubahan warna seperti warna kuning, yang sebelum penyimpanan warna mentimun tersebut warna hijau, dan kekerasan pada mentimun belum berubah dan masih tetap sama pada kondisi awal. Yang kedua adalah pengaruh kadar air pada biji padi selama penyimpanan. Yang pertama baru panen. Pada saat waktu panen juga menentukan mutu pada gabah atau padi tersebut. Panen padi yang tepat adalah 30-34 hari setelah berbunga merata atau antara 135-145 hari setelah tanam padi tersebut. Kadar air umum optimum dicapai setelah kadar air gabah mencapai 22% sampai 23% pada musim kemarau dan antara 24% sampai 26% pada musim penghujan. Pemanenan yang terlambat menyebabkan penurunan kualitas pada gabah dan peningkatan kehilangan hasil akibat cuaca yang tidak menguntungkan atau serangga dan penyakit lapangan pada sawah tersebut. Yang kedua, setelah dikeringkan dengan kadar air, pada pengeringan gabah dibutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan tempat yang lapang untuk mengeringkan gabah. Kadar air gabah pada umumnya pada saat baru dipanen memiliki kadar air 22% sampai 25%. Dengan kandungan gabah yang masih tinggi, dengan kandungan air pada gabah yang masih tinggi, maka tidak dapat langsung digiling karena sukar untuk melepaskan kulit pada saat penggilingan, dan bulir padi menjadi rusak. Suhu optimum untuk melakukan penggilingan adalah 13-15%. Yang ketiga, setelah dikeringkan dengan kadar air, pada penggilingan gabah harus memiliki kadar air maksimal 14%. Kadar air yang aman untuk penyimpanan gabah 13-14%, karena pada keadaan tersebut pertumbuhan serangga dan mikroorganisme dapat ditekan sehingga gabah dapat bertahan sampai 6 bulan. Dan apabila terjadi perubahan ruang suhu pada gabah secara tiba-tiba, akan menyebabkan kerusakan fisiologis yang berpengaruh terhadap fisik gabah tersebut dan dapat mengurangi kualitas dari gabah tersebut serta mengurangi mutunya. Pada pengamatan yang ketiga yaitu pengaruh suhu pada penyimpanan ayam broiler.
Ayam broiler yang telah dipotong dan telah dibersihkan dengan dicuci menggunakan air hingga bersih, kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik yang tertutup dengan 3 buah dengan suhu penyimpanan yang berbeda-beda. Namun sebelum menyimpan ayam broiler tersebut harus ditutup rapat terlebih dahulu wadah yang digunakan dalam penyimpanan ayam broiler tersebut. Dengan suhu yang berbeda-beda, ayam broiler tersebut disimpan. Yang pertama yaitu disimpan pada suhu kecil dari 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua disimpan pada pendingin lemari es dengan suhu kecil dari 10 derajat Celcius, serta penyimpanan pada freezer atau beku pada suhu 0 derajat Celcius. Dan penyimpanan tersebut dilakukan selama 3 hari. Dan untuk melihat pengamatannya, kita dapat mengamatinya pada jam ketiga, pada 3 jam setelah pengamatan, dan pada 6 jam dan pada 12 jam serta 24 jam setelah dilakukan penyimpanan tersebut. Hasil pengamatan dari penyimpanan ayam broiler tersebut, yang pertama yaitu ayam broiler yang disimpan pada suhu kecil dari 10 derajat Celcius. Pada hari pertama yaitu pengamatan pada pada 3 jam setelah penyimpanan, terdapat embun dalam wadah plastik tersebut dan kondisi daging ayam broiler tersebut masih fresh dan warnanya masih pink. Dan pada hari kedua, pengamatannya yaitu pada 3 jam setelah penyimpanan pada hari kedua, yaitu embun pada wadah plastik tersebut bertambah dari sebelumnya. Dan warna pada ayam broiler lebih fresh dari hari pertama. Pada penyimpanan ayam broiler yang disimpan pada suhu 0 derajat Celcius, hasil pengamatannya pada hari pertama yaitu pengamatan yang dilakukan setelah 3 jam penyimpanan, yaitu ayam broiler warnanya masih fresh dan membeku. Pada hari kedua yaitu daging ayam broiler sudah membeku dan terdapat embun pada wadah plastik yang digunakan. Dan pada hari ketiga daging ayam broiler membeku dan mengeras serta terdapat salju pada wadah yang digunakan. Dan warna dari daging ayam broiler tersebut lebih pucat dari warna yang sebelum disimpan. Pada penyimpanan ayam broiler pada suhu ruang yaitu kecil dari 25 sampai 30 derajat Celcius, pada hari pertama yaitu ayam broiler warnanya pucat dan terdapat air pada wadah yang digunakan serta bau busuk. Pada hari kedua, warna pada ayam broiler tambah pucat dan air pada wadah semakin bertambah. Pada hari ketiga, ayam broiler semakin pucat dan air pada wadah semakin bertambah serta bau busuk dan terdapat sedikit buih berwarna putih pada daging ayam tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa mikroba yang terdapat pada ayam menyebabkan pembusukan serta saat pemotongan ayam ada bakteri yang hinggap serta peralatan yang digunakan untuk pemotongan pada saat pemotongan ayam tersebut, serta suhu yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan mikroba sehingga menurunkan kapasitas mengikat air karena meningkatnya denaturasi protein. Maka, dalam penyimpanan ayam pada suhu tinggi akan menyebabkan cepat terjadinya perkembangan mikroorganisme dan cepat pembusukan terhadap ayam tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari praktikum yang telah saya lakukan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.